Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan mengawali hari kita, hari yang penuh dengan berkat yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Dengan bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita berada di dalam satu keadaan yang penuh dengan kesusahan dan penderitaan, ketika kita berada di dalam satu keadaan yang seolah-olah tanpa harapan, kita terpuruk, kita jatuh dan tidak ada harapan untuk bangkit kembali. Apa yang paling kita butuhkan di dalam kondisi yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Ketika kita berada di dalam kondisi yang seperti itu, mendengar sebuah janji bahwa kita akan dipulihkan, janji bahwa kita yang jatuh dan terpuruk itu akan diangkat dan kita bisa bangkit dan berdiri kembali dan bahkan berjalan kembali. Itu adalah hal yang merupakan suatu janji yang menggembirakan, janji yang akan membuat kita dipenuhi dengan rasa syukur dan sukacita. Itulah janji yang kita nantikan di dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan jatuh, di dalam keadaan penuh kesusahan dan penderitaan, di dalam keadaan yang tanpa pengharapan itu. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, ada sebuah janji yang diucapkan, janji yang dinyatakan kepada umat Tuhan, kepada orang-orang percaya yang pada masa itu sedang berada dalam situasi yang berat karena penderitaan dan penganiayaan yang mereka terima karena iman mereka kepada Tuhan. Sebuah janji, sebuah penyataan yang menguatkan mereka bahwa anak domba itu akan menggembalakan mereka. Siapa anak domba itu? Anak domba itu adalah Kristus sendiri. Akan menggembalakan mereka. Apa tugas seorang gembala? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjaga, melindungi, menyediakan makanan, minuman yang cukup bagi domba-domba gembalaannya. Ia akan menjauhkan dari segala mara bahaya. Ia akan menuntun, membimbing di jalan yang baik, bukan jalan yang penuh dengan mara bahaya dan kesukaran. Dan dikatakan di dalam janji itu, di dalam pengharapan yang dinyatakan kepada umat Tuhan pada waktu itu, bahwa anak domba itu akan menggembalakan mereka. Dan bahkan sesudah itu mereka tidak akan lagi merasakan penderitaan. Penderitaan akan dihilangkan dari kehidupan mereka. Dan bahkan lebih lagi dikatakan bahwa Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Sebuah pengharapan yang membuat umat Tuhan kemudian bangkit kembali. Meskipun berada di dalam penderitaan dan kesusahan, mereka melihat bahwa akan ada waktunya di mana anak domba itu akan menggembalakan mereka, akan membimbing mereka, akan menyediakan segala apa yang mereka butuhkan, dan tidak akan ada lagi duka cita yang mereka alami, melainkan sukacita. Mereka tidak akan lagi berduka karena Allah akan menghapus air mata mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam situasi-situasi yang sulit dari kehidupan kita, di dalam kondisi-kondisi yang sukar dalam hidup kita, di dalam beban berat pergumulan yang kita hadapi, di mana Tuhan membimbing kita masuk di dalam sebuah lorong yang gelap dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesungguhnya tangan Tuhan
tidak meninggalkan kita. Ia ada di sana. Pada saatnya nanti kita akan melihat tangan Tuhan membimbing kita. Tangan Tuhan menuntun kita seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan dombanya. Kita akan dituntun, kita akan dipimpin melewati lorong yang gelap itu, menuju kepada suatu keadaan yang dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan Allah itu sendiri yang akan menghapus air mata kita, menggantikan duka cita kita dengan sukacita. Masalahnya adalah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah di dalam kekelaman hidup yang kita harus alami, di dalam berat pergumulan dan penderitaan yang harus kita tanggung, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita tetap menaruh pengharapan kita kepada Allah? Kita tidak terpaku pada gelapnya lorong yang kita masuki. Kita tidak terpaku kepada air mata yang terus-menerus kita teteskan ketika kita berada dalam penderitaan dan pergumulan yang berat. Kita tidak terpaku kepada beban berat yang menindih hati dan hidup kita, tetapi kita tetap mengarahkan mata hati kita. Kita tetap mengarahkan pandangan iman kita kepada Allah. Karena jika demikian, seperti yang saya katakan di awal tadi, kita akan maju dan terus maju. Dan kemudian kita akan bisa melihat, oh ternyata tangan Tuhan memimpin dan menuntun saya seperti seorang gembala. Dan Ia menuntun dan memimpin saya tidak selalu dalam lorong yang gelap, penuh kesukaran dan penderitaan itu. Ia akan menuntun saya memasuki sebuah tempat yang penuh dengan apa yang saya inginkan, apa yang saya butuhkan, apa yang saya dambakan. Karena Ia, Sang Gembala itu, menuntun di dalam damai sejahtera, menuntun ke dalam satu kehidupan yang tidak lagi ada duka cita, melainkan hanya sukacita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena itu marilah kita terus melangkah dalam kehidupan kita. Seberat apapun pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, sekelam apapun jalan yang harus kita tempuh, yakinlah, percayalah bahwa ada Tuhan beserta dengan kita, dan bahwa tidak selama-lamanya lorong itu gelap. Akan ada akhirnya kita akan melihat padang rumput yang hijau, kita akan melihat jalan yang terang benderang, dan kita akan terus melangkah di dalam tuntunan dan pimpinan Gembala kita yang baik itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau ada, selalu ada dalam kehidupan kami. Dalam kekelaman pun dalam terang kehidupan kami. Ketika kami berada dalam kesukaran dan penderitaan, pun ketika kami berada dalam sukacita dan damai sejahtera. Ketika Engkau mengizinkan kami melewati lorong gelap kehidupan, ketika beban berat pergumulan dan penderitaan menindih hati dan hidup kami, Tuhan, ajar kami untuk tetap percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami, dan bahwa Engkau tidak membiarkan kami, Engkau menuntun kami, dan lorong gelap kehidupan itu akan berakhir, akan berujung dengan sukacita dan kebahagiaan. Berikan kami iman yang teguh dan pengharapan yang tidak pernah putus kepadamu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin.